Kau memberi kami istirahat yang indah, kami boleh mengalami tidur dan Tuhan boleh bangunkan kami di pagi hari dan kami boleh menikmati kasih-Mu yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kasih-Mu yang sempurna, tidak pernah kurang suatu apapun dalam hidup kami. Kami boleh bangun dalam kondisi sehat, kuat, semua ini karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami kembalikan pujian dan syukur kami kepada Engkau yang empunya hidup kami, yang empunya nyawa kami. Engkaulah yang menuntun kami kepada jalan-Mu. Kami sedang berjalan bersama dengan Engkau dan Engkau membawa kami, Engkau memegang tangan kami. Dan kami berada di dalam tangan-Mu, sebab jika kami berada di dalam tangan-Mu, kami aman. Dan jika kami berada di dalam tangan-Mu, tidak ada satupun yang dapat mengambil kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya. Saya selalu setiap pagi itu saya selalu ingat kata firman Tuhan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin. Saya merenungkan begini saudara ya. Mengingat pepatah orang Jawa itu, kalau kita bangun kesiangan berkatnya dipatok ayam. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan, memang tidak ada ayat firman Tuhan dikatakan kasih Tuhan itu baru waktu siang, ya. Tapi kasih Tuhan itu baru setiap pagi. Jadi penyediaan Tuhan itu buat kita tak kalah kita bangun pagi, kasih Tuhan itu sudah disediakan, baru lagi, ya, baru. Kalau bukan bekas, jadi Tuhan ngasih kita bukan kasih yang bekas, tetapi kasih yang baru. Kalau manusia kan kadang suka memberi yang bekas, ya kan? Ngirim pakaian bekas, ya. Yang bekas-bekas biasa kita suka ngasih ke orang. Tapi kalau kita punya Tuhan, selalu Dia memberi yang baru. Haleluya. Coba saudara bisa bayangin kalau Tuhan beri kita kasih yang bekas. Bekas dari orang. Iya. Kasih bekas dari orang. Baru kita diberikan kasih itu. Berarti kan kasih yang sisa, ya. Kasih yang enggak diperlukan lagi itu diberikan. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Dia selalu memberi kita kasih yang baru. Artinya kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu berarti kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak ada ukurannya. Kasih yang melampaui segala-galanya. Kasih yang mengatasi segala-galanya. Itulah kasih yang disediakan oleh Bapa kita buat kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Makanya tidak ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita tidak menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bangun aja sehat itu udah puji Tuhan. Coba kita tidur dan kita nggak bangun-bangun, selesai berarti kan? Iya kan? Siapa yang bangunin kita pagi-pagi? Tuhan bangunin kita. Dia bangunin kita pagi, bangun. Dia sediakan kasih, kita ngucap syukur sama Tuhan. Karena Dia selalu siapin kasih yang baru. Baru itu berarti istimewa, amin. Makanya kita selalu memberikan jempol kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita yang istimewa, yang sempurna, yang tidak kurang, yang tidak terbatas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara satu tema mengenai puasa. Betul ya Gloria? Temanya hari ini puasa ya Gloria. Haleluya. Ini tema yang ya luar biasa. Tema sepanjang zaman. Sebab sepanjang zaman sebelum Tuhan Yesus datang, kita selalu akan melakukan puasa. Puasa bukan untuk kebutuhan Tuhan.
tapi puasa itu adalah untuk keperluan kita. Amin. Puasa itu bukan untuk kebutuhan Tuhan, tapi puasa itu adalah untuk keperluan kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama buka di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Matius pasalnya yang ke-6, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Berapa banyak yang bawa Alkitab pagi hari ini? Bolehkah diangkat Alkitabnya? Kesian Alkitab tinggal di rumah. Nangis dia di rumah, saudara. Kok aku nggak dibawa ke gereja gitu ya. Kalau dia punya suara gitu ya. Ya, Matius pasalnya yang ke-6 ayat 16 mulai hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Saudara, Yesus menegur sebuah kebiasaan berpuasa yang salah. Kalau saudara perhatikan hal puasa, kata hal aja saudara lihat di sana punya pengertian suatu keadaan atau suatu peristiwa atau suatu kejadian. Jadi kalau kita bicara hal puasa, kita sedang berbicara tentang suatu peristiwa, suatu kejadian atau suatu keadaan. Nah, apakah peristiwa itu buruk atau baik, ataukah keadaan itu buruk atau baik, atau kejadian itu buruk atau baik? Haleluya. Jadi hal berpuasa berarti kita sedang berada pada suatu peristiwa. Mungkin peristiwa itu nanti akan menentukan masa depan kita. Suksesnya tidak kita mesti tentukan hari ini, kita mesti putuskan hari ini. Puasa adalah ibadah yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi puasa itu dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan menahan diri kepada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri. Menahan diri dari apa, saudara? Banyak hal. Ya, menahan diri dari makan. Menahan diri mungkin dari minum. Ada seorang berkata, saya mau puasa ke hutan. Balik-balik juga ke kota, kalau ketemu masalah kamu bisa berhadapan dengan masalah. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang menahan diri dari semua hal yang akan menahan kita untuk membatalkan puasa. Satu kali waktu kami mengadakan puasa di Sentul. Sentul tapi di gunung, di Bukit Sentul. Ada tempat doa di sana, di Bukit Sentul. Bukan di ICC sekarang. Di Bukit Sentul, saudara, itu kita lakukan tahun 95. Di situ ada tempat doa. Itu satu-satunya rumah yang ada di bukit. Dan tempat itu dulu dingin. Mereka pelihara binatang, banyak binatang-binatang. Enggak ada warung di sekitarnya. Jadi kami rencanakan puasa 3 hari 3 malam. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kita waktu survei tempat itu, saya sudah lihat ini kalau kita lapar, kita haus, turun ke kampung lumayan jauh. Jalannya pun waktu itu enggak aspal, rusak. Jalan dari batu gunung di alasnya seperti itu. Puasa-puasa tengah malam istirahat dulu, saudara.
Saya ini pergi udah menyediakan makanan, taruh di mobil. Saya bawa ham, makanan kaleng. Jadi waktu istirahat perut saya udah lapar banget. Udah lapar, gak ketahan saudara. Jadi saya ke mobil, saya bukalah tuh kaleng ham, baru saya makan. Oke, sekarang waktunya untuk mulai kumpul. Ini bapak rohani saya bilang begini. Kenapa ya jam segini saya udah lapar banget? Ini bapak rohani saya. Kenapa saya sudah lapar banget? Jangan-jangan ada di antara kita yang sudah makan. Jadi waktu dibilang gitu, saudara, dalam hati saya ketahuan juga emang mau sembunyiin apa sama Tuhan. Tuhan bisa bicara sama orang. Jadi bapak rohani saya bilang, jangan-jangan ada orang yang sudah makan di sini. Saya lapar banget nih katanya. Terus dia nggak nanya orang lain. Dia langsung nanyanya ke saya langsung. Karena dia tahu saya tuh nggak tahan berpuasa lama. Langsung dia tanya, Kak Poyos, kebetulan orang Papua, bapak rohani saya. Kau semakan kah? Jadi pertanyaan kau semakan kah? Saya bilang iya bapak, saya setara tahan tadi jadi saya makan. Udah kalau begitu semua kita makan. Batalkan puasa kita makan semuanya. Makan semua. Gara-gara saya. Jadi harus menahan diri dari segala hal. Rupanya makanan kaleng yang saya bawa itulah merupakan satu-satunya penggoda saya merasa lapar lebih cepat. Mungkin kalau saya nggak bawa makanan kaleng, pikiran saya kan tertujunya ada makanan di mobil. Makanya saya bisa lapar cepat. Makanlah saya saudara. Gagal puasa yang mestinya 3 hari 3 malam hanya dilakukan 1 hari semalam. Gagal lah. Gagal, tapi Tuhan tetap memaklumi kita. Haleluya. Dia tetap mencintai kita. Nah, tujuan dari puasa adalah melatih diri supaya kita menjadi makin tabah, makin sabar, ya. Kalau kita yang senang cepat marah, banyak berpuasa akan menekan emosi kita untuk tidak marah-marah. Kalau kita tidak sabar, banyaklah berpuasa akan menekan kita supaya kita akan makin hari makin sabar. Haleluya. Yang cepat marah-marah. Kalau laki kan biasa laki kan suka cepat marah, apalagi kalau di jalan ya kita disalip orang, kita sudah berada pada posisi jalan yang benar, tahu-tahu orang mepet kita, nyalip kita, kadang kita bertahan, kita nggak mau minggir, dalam kita berada pada prinsip enggak, gua yang benar, gua berada pada jalur yang benar, dan itu sering terjadi dalam hidup saya, saudara. Jadi makanya istri saya yang menegur saya, ngalah saja, ngapain, daripada keserempet, ke bengkel lagi, keluar duit lagi, oh iya benar juga ya. Haleluya. Begitu ya Pak Markus ya. Enggak, di sini enggak ada. Jadi kalau kita berpuasa itu kita akan terkontrol, kita punya emosi, akan terkontrol. Dan lama-lama akan makin mengecil, menciut dan habis. Kita akan jadi orang sabar. Satu kali waktu orang akan berkata kepada kita, kok sekarang saya lihat hidupmu lain. Nah, berarti kan ada perubahan kan. Lainnya ya lebih kasar atau lebih lembut. Itu aja kan. Saya pernah menemukan seorang yang sangat lembut dalam berbicara, saudara. Sangat lembut. Tapi satu kali waktu, keponakannya ketabrak mobil. Ketabrak mobil baru turun dari hotel Melawai, baru selesai ibadah. Waktu dia dengar kabar, Pak, tabrak mobil si ponakan Bapak. Langsung dia lompat dari tempat duduk. Dia nggak jalan pelan-pelan, langsung lompat dari tempat duduk. Dia nggak cari yang ketabrak, dia nyari yang ditabrak, yang nabrak itu. Dilabrak yang ditabrak. Saya kaget juga. Ini orang kok sabar banget, tahu-tahu jadi kayak beringasan begini ya. Haleluya. Jadi rupanya halusnya kita berbicara kadangkala belum tentu kalau kita itu orang halus. Nah, kita akan diperhadapkan dengan masalah baru ketahuan kita orang halus apa enggak.
Amin. Baru ada masalah, baru ketahuan kita nih orang sabar apa enggak. Kadang-kadang kan kita kelihatan baik, puji Tuhan, haleluya. Tapi coba kita diperhadapkan kepada masalah, bisa enggak? Haleluya. Sekali saya pernah tabrak orang, ditabrak orang. Orang yang nabrak saya sudah turun, saya masih asik layani orang yang nelpon saya. Dia tabrak saya dari belakang, bugar. Yang nabrak Alphard. Saya turun dari mobil, saya masih bicara, saya pakai handset. Saya masih bicara dengan orang yang nelpon saya. Terus saya senyum-senyum lihat mobil saya ketabrak, saya bilang mobil saya ketabrak, tabrak orang, puji Tuhan, saya senyum-senyum. Ini orang udah nyembah. Dia bilang, Pak, Bapak kok udah ketabrak sama senyum-senyum. Emangnya Bapak pengen saya marah? Dia malah, Bapak ini kok aneh sendiri katanya. Orang lain kalau ketabrak begini udah marah duluan Pak. Kok Bapak malah senyum-senyum? Ya kalau saya marah berkat gak datang Pak. Dia makin senyum. Gak apa-apa saya bilang Pak. Ini kan tabrakan Bapak gak sengaja tabrak saya. Ini kejadian yang tiba-tiba. Bapak juga gak mau kan nabrak saya. Udahlah gak apa-apa Pak. Udah cuman lecet sedikit kok. Padahal ngeresep gitu. Lecet sedikit. Justru waktu kita ngomong gitu makin penasaran tuh orang. Dia kejar kita. Pak ongkosnya berapa? Enggak perlu Pak. Enggak masalah. Haleluya. Jadi kita enggak perlu marah kalau ada peristiwa terjadi dalam hidup kita. Enggak perlu marah, enggak perlu emosi. Ada orang kan, wah kamu pakai mata. Nah jadi kalau orang yang suka begitu puasalah tiap hari. Supaya dapat menahan emosi. Ya. Di jalan apa-apa sedikit emosi, berpuasalah setiap hari supaya bisa menahan emosi. Haleluya. Amin. Berat rupanya. Ya. Puasa itu adalah merendahkan diri kepada Tuhan. Kenapa kita merendahkan diri? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak pernah bisa mampu kalau bukan Tuhan yang memampukan kita. Jadi puasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita ini manusia yang lemah. Karena kita manusia yang lemah, kita memohon pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan memberi kita kemampuan-kemampuan menghadapi banyak pergumulan. Yesus telah memberikan contoh dan teladan dengan menjalani puasa selama 40 hari 40 malam. Yesus tidak makan atau minum juga saudara. Atau tidak minum. Saya kemarin ulang-ulang cari ayatnya. Ternyata di situ hanya dikatakan Yesus berpuasa tidak makan selama 40 hari 40 malam. Makanya waktu iblis mencoba Yesus, karena Yesus katakan maka laparlah Yesus. Tidak disebutkan maka hauslah Yesus. Kalau Yesus haus disediakan air juga untuk bisa minum. Dalam pembacaan kita di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus mengajarkan tentang cara puasa yang benar. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya prinsip-prinsip dasar yang benar dalam kehidupan yang saleh dalam berpuasa. Nah, mari kita lihat. Ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, saudara perhatikan kalimat dan apabila. Kata ini mengandung pesan bahwa puasa adalah bagian praktek. Jadi kata ini mengandung puasa bahwa puasa adalah bagian praktek rutin yang dilakukan oleh orang Yahudi dan murid-muridnya. Itu praktek. Mereka kan ada biasa puasa Senin Kemis. Orang Yahudi dulu ada biasa puasanya Senin Kemis. Jadi mereka sudah biasa lakukan itu praktek rutin. Tapi di zaman rasul-rasul mengubahnya bukan Senin Kemis. Tapi menjadi Rabu Jumat. Rasul-rasul berpuasa Rabu Jumat. Mereka nggak mau ikut cara orang Farisi, tapi mereka buat cara yang baru, Rabu dan Jumat.
Nah, saudara lihat bahwa puasa adalah bagian dari praktek rutin yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus Yesus menambahkan, jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan itu yang dilakukan secara rutinitas menurut aturan, sekarang harus dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi puasa yang rutinitas yang biasa dilakukan oleh murid-murid waktu itu, oleh orang Yahudi, sekarang harus ditambah dengan harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu praktek puasa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 16 dikatakan, saudara perhatikan di sana, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik. Jadi muka tuh nggak boleh muram. Puasa itu muka mesti berseri-seri. Dan seterusnya dikatakan kita harus meminyaki rambut kita. Mengapa muka harus muram? Jangan muram, jangan sedih, jangan murung. Orang-orang Farisi kalau mereka puasa, mereka mengubah air muka mereka. Dengan memberi apa, saudara? Menaruh abu di muka mereka. Ya, menaruh abu supaya kelihatan ini mereka lagi susah, lagi tertekan. Baru mereka menggunakan apa? Kain kabung. Kain kabung itu juga ditaruh abu. Dan dengan demikian dilihat orang memuji mereka. Wah, mereka berpuasa, bagus ya. Wah, mereka berpuasa, bagus ya. Alkitab berkata, kita telah menerima upah dari manusia. Upah pujian sudah kita terima. Jadi muka kalau berpuasa, Yesus berkata puasa yang benar, mukamu harus berseri-seri, mukamu harus dicuci, rambutmu mesti berminyak. Jadi berpuasa itu harus dengan sukacita. Jangan dengan beban, aduh puasa menderita lagi. Kalau ada pengumuman kita akan puasa 7 hari. Kami pernah puasa 7 hari 7 malam. Itu waktu saya di Papua, saudara. 7 hari 7 malam. Dan benar-benar pintu semuanya dikunci. Hanya boleh keluar kalau mau ke toilet. Itu di Papua. 7 hari 7 malam. Gak minum, gak makan. Benar-benar hari pertama. Mulai lemas, rasanya gak kuat. Tapi waktu mulai hari kedua itu rasanya sudah mulai kekuatan yang baru sudah ada lagi. Hari ketiga rasa lapar sudah hilang justru. Kita puasa. Memang rasa haus itu yang paling menjadi pergumulan. Di hari ketiga rasanya lapar udah gak ada, saudara. Cuma rasa haus saja. Sampai hari ke-7 puasa. Rupanya kalau kita puasa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan berikan kita kekuatan baru untuk menjalaninya. Saya pernah praktekkan namanya puasa 21 hari. Puasa 40 hari. Puasa 7 hari. Kalau puasa Esther sudah sering saya lakukan. Puasa 21 hari itu puasanya Nabi Daniel. Puasa hanya makan sayur. Itu saya lakukan, saya praktek. Oh, enak juga, saudara. Jadi kalau kita puasa makan sayur, itu selama 21 hari, itu rasanya badan ini segar, ringan. Coba deh saudara puasa hanya makan sayur 21 hari. Tapi harus ada tujuan, jangan mau diet, bukan. Puasa itu bukan untuk diet, saudara. Haleluya. Puasa harus punya tujuan, Nah, sekarang mengapa kita harus berpuasa? Yang pertama kita akan perhatikan ada 3 hal saja yang saya sampaikan ya. Ada banyak hal, banyak alasan kenapa kita mesti berpuasa. Mengapa kita mesti berpuasa? Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk memulai pelayanan yang baru. Itu yang pertama. Jadi puasa itu harus ada tujuan.
Jangan tanpa tujuan. Kalau puasa tanpa tujuan itu puasa dilakukan oleh orang Farisi. Puasa tanpa tujuan dilakukan oleh karena sudah menjadi kebiasaan. Berpuasa Senin Kemis nggak ada tujuannya. Hanya untuk dilihat orang. Buat apa? Nggak ada gunanya. Lebih baik diet saja yang benar. Jadi puasa harus ada tujuan. Yang pertama, mempersiapkan diri untuk memulai sebuah pelayanan baru. Kami minggu yang lalu tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 kami masuk ke pedalaman Kalimantan. Kurang lebih 6 jam perjalanan dari kota Pontianak sampai ke pedalaman. Nah sebelum itu kami berpuasa, saudara. Kami puasa. Berpuasa kita bertanya, Tuhan, keadaan apa yang ada di sana, seperti apa masyarakat di sana. Dan Tuhan menunjukkan banyak hal. Jadi yang menjadi fokus utama kita adalah mengikat kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Dan benar saudara, itu kalau kita masuk di pedalaman itu, hampir setiap desa itu, mereka punya kepercayaan terhadap mistik itu masih sangat luar biasa. Masih luar biasa. Kami masuk ke salah satu daerah, namanya Bonti, itu masuk sampai ke dalam. Kita masuk aja, masyarakat sudah ngelihat, mau ngapain orang-orang ini. Sudah ada yang bertanya, buat apa mereka ke sini? Nah baru kita tahu, rupanya desa yang pertama yang kami datangi itu adalah desa di mana sering diadakan perkumpulan para dukun-dukun. Mereka kumpul di situ. Hamba Tuhan yang desa memberitahukan kepada saya bahwa ada satu bukit, Pak, dari ujung kampung ini kita masuk lagi ke dalam, di situ ada bukit dan di tempat itulah para dukun-dukun itu berkumpul. Makanya kepercayaan terhadap penyembahan berhala, terhadap mistik di desa itu sangat kuat, sangat kuat. Kalau menurut mereka, kalau mereka tahu ada tim pelayanan yang akan masuk ke kampung ini, itu mereka akan buat sampai desa itu mengalami hujan yang lebat, guntur yang hebat. Dan kalau itu terjadi, kita nggak bisa masuk. Karena jalannya pasti akan banjir, akan becek, kita nggak bisa masuk. Kemarin pun kita bawa mobil itu udah mesti didorong. Karena jalanan rusak, saudara. Tapi hari itu luar biasa, hujan tidak turun sama sekali. Sampai akhirnya kami selesai mengadakan KKR di desa itu. Malam itu kami kembali, kurang lebih jam 10 malam kami keluar dari kampung itu. Setelah kami sudah mau keluar dari kampung itu, mau ke jalan raya, gembala sidangnya WA ke saya tanya, Pak, udah nyampe mana? Dia mau pastikan kita udah melewati daerah-daerah yang sangat berbahaya jalannya. Saya bilang kami sudah melewati jalan yang rusak parah. Kita udah mau ke jalan raya. Dia bilang syukur. Kenapa? Ini udah gunturnya luar biasa katanya. Menurut dia guntur yang belum pernah terjadi. Ini guntur luar biasa, Pak. Samber-samberan di atas. Terus hujannya tiba-tiba kayak ditumpahin begitu. Jatuh begitu aja hujan. Tapi kita udah lewat. Kenapa itu terjadi? Saya lihat ini pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita sudah berpuasa dulu. Jadi kita berpuasa karena mempersiapkan diri menghadapi medan yang berat yang akan kita datangi. Kita udah puasa, kita udah persiapkan diri mengikat semua kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan mistik yang ada di sana. Sehingga mereka tidak punya kemampuan lagi untuk bisa menghadang kita masuk. Tidak ada kemampuan untuk mereka menghadang kita masuk. Puasa menjadi sangat penting dalam persiapan pelayanan. Saudara lihat Yesus. Sebelum dia memulai pelayanannya, dikatakan di dalam Matius pasal yang keempat,
Dia dipimpin oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun. Dan dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Oh, kalau bukan Tuhan, saudara, kalau bukan kekuatan Tuhan yang ada pada kita, kita nggak mampu melakukan itu. Kita punya keterbatasan. Kenapa Yesus melakukan itu? Dia melakukan sebagai manusia, dirinya sebagai manusia. Dia berpuasa untuk apa? Dia meminta petunjuk dari Tuhan, dari yang mengutus dia. Dia minta petunjuk apa yang mesti dia lakukan dalam pelayanan yang akan dihadapi ke depan. Apa yang dia mesti lakukan? Makanya kalau saudara lihat mulai pelayanannya Yesus itu, Yesus melakukan hal yang pertama setelah dia pelayanan, dia mulai melakukan memanggil, mencari murid-murid. Jadi nggak gampang saudara nyari murid-murid. Nggak kayak sekarang kan mesti ada selebaran, ada penerimaan baru. Siapa mau ikut sekolah Alkitab, boleh daftar. Tapi Yesus dia berjalan dan dia mencari orang-orang yang tepat. Yang mau memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Ketemu orang, dia panggil, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Untung Petrus gak tanya, gajinya berapa? Ya, kalau kita manusia kan disuruh ikut kerja di satu tempat, di interview dulu, gajinya berapa? Tapi murid-murid dipanggil itu mereka nggak bertanya, gaji kami berapa? Luar biasa saudara. Gak ada pertanyaan seperti itu. Yesus memilih 12 murid karena dia sudah menerima petunjuk dari Bapa yang mengutus dia. Ini orang-orang nanti akan kau temui, ini nama-nama yang akan kau temui, panggil mereka bergabung denganmu. Panggil. Berpuasa berarti kita sedang mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan Allah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Jadi berpuasa kita sedang mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan Allah yang Allah sudah siapkan untuk kita. Haleluya. Jadi Allah mempersiapkan pekerjaan untuk kita. Allah mempersiapkan segala-galanya untuk kita. Kalau kita berpuasa bukan untuk Tuhan, tapi kita berpuasa untuk kepentingan kita. Haleluya. Itu tujuannya kita puasa. Yang kedua, mengapa kita harus berpuasa? Kita berpuasa untuk mencari pembebasan dan perlindungan. Itu dikatakan di dalam Esra pasalnya yang ke-8. Mari saya ajak kita lihat Esra pasalnya yang ke-8. Bagaimana Esra meminta perlindungan. Esra pasalnya yang ke-8. Dikatakan begini saudara. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa kami merendahkan diri di hadapan Allah. Kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja, untuk mengawal kami terhadap musuh-musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Artinya Esra itu, dia bisa saja meminta kepada raja pengawalan. Kenapa dia bisa meminta kepada raja pengawalan? Karena Esra adalah orang juga salah satu orang yang cukup dihormati oleh raja. Jadi dia punya hak untuk bisa meminta pengawalan tentara dari raja. Tetapi Esra tidak melakukan itu saudara.
Dia tahu perjalanannya menuju ke Yerusalem itu suatu perjalanan yang akan mengalami banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi dia berkata dia mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Tujuannya apa? Supaya Allah melindungi perjalanannya. Supaya Allah membebaskan dia dari serangan-serangan yang mungkin dia tidak pernah duga itu akan datang. Jadi Ezra berdoa dan berpuasa. Dia memohon supaya Tuhan yang dia sembah itu menolong dia dalam perjalanan. Dia tidak akan minta bantuan manusia. Dia tidak akan minta pengawalan tentara. Dia tidak akan memohon kepada raja. Tetapi dia percaya bahwa Allah yang dia layani, bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan. Haleluya. Kita nggak pernah tahu perjalanan hidup kita seperti apa ke depan. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Kita punya hidup hanya berjalan, kita tidak tahu kira-kira di depan aku akan mengalami apa. Kalau umpamanya kita berjalan di satu tempat dan kita tahu, wah saya nanti sampai sana akan masuk ke jurang. Kita tentu akan berputar arah, bukan? Kan kalau kita sudah tahu kita akan masuk ke jurang, masa kita akan jalan terus masuk ke jurang? Yang akan mungkin kita lakukan itu. Udah pasti kita akan berputar arah. Makanya Allah Tuhan berkata kepada kita bahwa rancangannya untuk kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi dia tahu perjalanan hidup kita ke depan kita akan hadapi apa. Makanya dia minta supaya kita bersekutu dengan dia, datang kepada dia, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan ke depan. Supaya kita tidak mengalami bahaya di depan. Haleluya. Saya selalu berdoa setiap pagi berkata kepada Roh Kudus begini. Roh Kudus, peganglah tanganku. Tuntun aku di jalanmu. Sebab kalau aku berada di jalanmu, aku pasti aman terlindung. Amin. Itu doa saya setiap hari. Supaya Roh Kudus tuntun hidup saya. Saya nggak tahu jalan saya ke depan itu seperti apa. Tapi kalau Roh Kudus yang tuntun jalan hidup kita, dia akan memberitahukan kepada kita, di depan ada ini, kamu mesti menghindar. Di depan ada ini, jangan kamu teruskan. Dia akan beritahu kepada kita. 1 tahun yang lalu, saya pernah diminta untuk mendoakan satu perusahaan. Perusahaan ini cukup besar. Dan waktu berdoa saya rasa bahwa di perusahaan itu ada orang yang buka perusahaan. Ngerti ya maksud saya? Mereka buka perusahaan di dalam perusahaan. Jadi mereka mengatasnamakan perusahaan itu, tapi sebetulnya pembelian itu masuk ke perusahaan mereka. Jadi mereka tidak taruh ke perusahaan induknya, tapi ada perusahaan yang mereka buat dalam perusahaan. Pemilik perusahaan ini antara percaya dan tidak. Kenapa? Karena orang-orang itu menurut dia adalah orang-orang yang sudah lama, yang sangat dia percaya. Menurut dia orang jujur. Tapi seminggu yang lalu, pemilik perusahaan ini SMS kepada saya. Tolong doakan. Rupanya ada orang mendirikan perusahaan dalam perusahaan. Baru kita ingatin. Kan tahun lalu sudah saya ngomong. Kenapa nggak diperhatiin? Wah kan kita harus ngomong terus terang. Saya bilang begini, kalau nabi-nabi dari luar negeri kamu dengerin cepet banget. Kalau yang dari Indonesia kamu nggak begitu perhatiin, ya kan? Kalau ada nabi impor datang dari Amerika itu didengar banget sama pengusaha-pengusaha. Tapi coba kalau nabi-nabi dari dalam negeri, dianggap kecil. Apalagi menyampaikan itu orang kecil, udahlah.
Baru dia lihat kenyataannya. Tapi sudah keburu rugi. Sudah terlalu banyak uang yang mereka masukkan ke perusahaan mereka. Tapi mereka masih ada di situ. Pantesan kok nggak ada uang masuk begitu signifikan di perusahaan. Karena uang-uang masuk itu beloknya pergi ke rekening perusahaan yang mereka bangun. Mereka dapat informasi dari rekanan. Diberitahu, oh kami selalu beli loh. Kami selalu beli loh. Setelah dilihat, oh nggak ada kok. Uang masuk, baru diselidiki, oh iya. Ada perusahaan dalam perusahaan. Jadi kalau kita bertanya kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Dia akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya rajin-rajinlah kita bertanya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Bapakmu yang di surga, maka Bapakmu yang di surga itu akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Berdoa, bertanya. Karena Tuhan tahu rancangan kita, supaya kita memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita, perlu kita bertanya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang berkomunikasi, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisu, Tuhan kita bukan pohon, Tuhan kita bukan batu, Tuhan kita bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Tapi Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang bisa diajak berbicara kapan saja kita mau. Haleluya. Dia bisa diajak bicara, rugi saudara. Untuk apa kita bilang dia Bapa kami yang ada di dalam surga? Kita punya Bapa, kita ini anak. Saudara anak bukan? Anak, kita punya Bapak, bicara dengan Bapak. Anak-anak muda yang mencari jodoh bicara dengan Bapak. Bapak, saya punya jodoh yang benar tuh mana? Supaya enggak gonta-ganti pacaran, enggak ketemu-temu. Sakit hati selalu, hati makin hancur. Kalau hati sudah hancur, udah jadi rempeyek. Nanya Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Saya waktu mencari calon istri saya, Tuhan ngasih tahu. Orang itu masuk dalam ruangan persekutuan, Tuhan ngomong ke saya, itu calon istrimu. Jadi saya nggak susah-susah lagi pacaran, Tuhan sudah kasih tahu. Waktu saya kasih tahu suara Tuhan, dia juga kaget. Saya bilang, maaf saya mau sampaikan suara Tuhan. Tuhan katakan kamu adalah tulang rusuk saya. Saya ngomong begitu saudara. Enggak ngomong I love you. Aku cinta padamu. Aku lihat kamu bergetar-getar hatiku. Wah. Waktu saya kasih tahu calon istri saya itu dulu. Dia bilang apa? Gimana tulang rusukmu? Masa bisa sih? Saya tulang rusuk kamu, saya tinggi, kamu pendek. Ya dibilangin begitu. Rasanya kayak diem-nyem nih hati. Tapi karena Tuhan bilang itu tulang rusuk, I never give up. Saya tidak akan pernah menyerahmu. Akan. Dan benar, karena itu pemberian Tuhan, jadi. Haleluya. Nah kalau kita pacaran sakit hati tiap saat, tiap pacaran sakit hati ditinggal. Hari ini dia ketemu cewek yang baru, dia bilang, wah saya punya hati hanya untukmu seorang diri. Besok dia ketemu lagi di tempat lain, dia katakan lagi, hatiku hanya engkau seorang diri. Lusa dia pergi lagi ke kota yang lain, dia katakan, hatiku hanya engkau untuk seorang diri. Empret kan gitu. Jadi anak-anak muda yang sedang mau mencari jodoh berdoa sama Tuhan. Berlutut sama Tuhan, berpuasa, bertanya pada Tuhan, mana Tuhan jodohku yang untuk aku, yang menjadi calon suamiku. Haleluya. Jadi kalau ada laki-laki yang mendekat, kalau Tuhan bilang itu bukan dia, suruh minggir, bukan dia. Jadi jangan saudara nentukan juga, pokoknya saya mau suami yang mesti kayak begini. Yang selalu pakai celananya celana jingkrak.
Haleluya. Jemaat di tempat saya ada saudara dari dulu sampai sekarang nggak nikah-nikah. Karena dia tentukan standar untuk calon suaminya. Nggak dapat saudara. Nggak pernah cocok, semua orang yang dekat dia nggak pernah cocok. Dia taruh standar. Terlalu tinggi kita menaruh standar. Bukan itu. Tuhan sudah kasih, dia bilang, enggak. Nih, enggak cocok. Haleluya. Minta petunjuk Tuhan. Kita yang bekerja, mau buka usaha, minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan akan berikan petunjuk. Apa yang harus kita lakukan. Alkitab berkata kalau kita mau ke kota A, mau ke kota A, mau ke kota B, ke kota C, bertanyalah dulu kepada Tuhan sebelum engkau membuat perencanaan. Jadi berpuasa itu juga kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan ini gimana persetujuan Tuhan? Apakah berkenan atau tidak? Apakah saya harus berangkat ke sini atau tidak? Tuhan kasih petunjuk yang jelas. Kemarin waktu kami berangkat Kalimantan, saudara. Tahun lalu saya mendengar penyampaian dari hamba Tuhan mengenai misi. Saya sudah biasa bermisi. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, tahun depan kami mau melakukan misi kemana? Kan bisa aja saya tentukan saya mau pergi ke sini, mau pergi ke sini. Bisa. Tapi saya tanya Tuhan, kemana kami akan pergi Tuhan? Tuhan tunjukkan Kalimantan Barat. Setelah Tuhan sudah tunjukkan Kalimantan Barat, ada beberapa tempat yang sudah oke. Acaranya mau dilakukan hari Rabu, hari Minggu siang dibatalkan. Saudara bisa bayangin itu. Tiket sudah ada semua. Hari Rabu mau diadakan, Minggu siang dibatalkan. Tapi yang luar biasa rupanya, ada beberapa tempat di desa yang masuk lebih dalam lagi. Mereka sedang berdoa. Tuhan utus bagi kami hamba-hamba Tuhan. Mereka sedang berdoa. Jadi Tuhan akhirnya membatalkan yang satu karena ada yang lebih penting, ada yang lebih perlu. Kita masuk ke tempat yang lebih dalam. Dan mereka sungguh-sungguh membutuhkan itu. Waktu kita sampai gembalanya, dia bicara sampai gembalanya nggak bisa bicara, nangis terus di mimbar. Dia nangis terus di mimbar. Dia bilang kami sudah lama berdoa supaya ada hamba-hamba Tuhan bisa kunjungi kami. Rupanya banyak hamba Tuhan susah untuk masuk karena tempat-tempat penyembahan berhala. Harus menghadapi sebuah peperangan rohani yang hebat. Ezra meminta perlindungan Tuhan. Dia minta pembebasan Tuhan supaya perjalanannya itu menuju ke Yerusalem mendapatkan pengawalan, perlindungan dari malaikat Tuhan. Dan Tuhan lakukan itu sampai di Yerusalem dengan aman. Berpuasalah kalau saudara merasa pergumulan terlalu berat, berpuasalah. Karena tidak ada satu pun yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada satu pun yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, puasa bukan untuk mengintervensi Tuhan. Puasa bukan untuk mengintervensi Tuhan. Memaksa Tuhan. Bukan untuk memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, puasa bukan untuk mengintervensi Tuhan. Atau puasa tidak untuk memaksa Tuhan. Meminta supaya dia memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Yakobus 4 ayat 3 berkata, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena apa yang kita minta hendak kita pergunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk hawa nafsu kita. Seringkali orang berpuasa untuk mendapatkan meminta sesuatu. Tuhan, aku mau minta ini, minta kaya, minta pekerjaan, minta ini. Boleh saja kita lakukan itu. Mau minta calon suami, puasalah. Tapi jangan paksa Tuhan. Jangan bilang, Tuhan aku mau suamiku yang seperti ini Tuhan. Aku mau yang seperti ini, kalau yang begini aku gak mau. Saya dulu berdoanya begini, Tuhan,
Saya berdoa yang pertama minta calon istri saya orang yang takut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta supaya calon istri saya itu orang yang bekerja. Yang ketiga, saya minta calon istri saya sedikit lebih tua umur dari saya. Saya nggak minta yang lebih muda. Beda ya, saudara. Dan sampai yang kelima, saya doa puasa. Ada satu yang Tuhan gak jawab. Tuhan bilang itu bagianku. Apa yang saya minta yang lain Tuhan berikan. Satu lagi. Tuhan, saya minta istri saya harus lebih tinggi dari saya. Jangan kayak saya semampai. Semeter tak sampai. Minta. Tuhan mau beri atau tidak itu terserah Tuhan. Tapi kita nggak maksa. Kalau Tuhan nggak kasih, udah aku nggak mau. Kalau Tuhan nggak kasih yang begini, aku nggak mau. Kita nggak memaksa Tuhan, tapi kita hanya meminta kepada Tuhan. Kalau Dia berkenan, Dia akan beri. Kalau tidak, Dia tidak akan beri. Haleluya. Yesaya 58. Ini ayat yang terakhir. Yesaya 58. Ayat yang ketiga mulai dan ayat yang kelima. Yesaya 58. Yesaya 58 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burung. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguhkah inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala kepada seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Jadi mengapa puasa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita masih ngurusin urusan diri sendiri. Berpuasa masih ada juga yang marah-marah. Berpuasa masih ada juga yang bantah-membantah. Berpuasa masih ada juga yang gak sabar. Jadi puasa seperti ini tidak akan didengar oleh Tuhan. Nah, ayat yang berikut, ayatnya yang ke-6. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita berpuasa dengan cara yang benar, maka kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam hidup kita adalah pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar,
lukamu atau sakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakang. Inilah berkat, kasih, perlindungan dari Tuhan yang akan menjadi bagian kita dalam hidup kita jika kita melakukan puasa dengan benar. Jadi puasa bukan soal menahan lapar atau menahan haus. Tetapi puasa adalah mempersiapkan diri kita menghadapi suatu pekerjaan Allah yang besar. Puasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita adalah manusia yang tidak mampu. Puasa adalah tempat di mana kita bertanya kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita, dalam perjalanan kita ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah berpuasa. Karena dengan berpuasa berarti engkau sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan jika engkau sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau ada dalam kemuliaan-Mu. Engkau bertakhta dalam kerajaan-Mu. Namun juga Engkau hadir di antara kami umat-Mu. Dan kami percaya jika Engkau hadir di antara kami umat-Mu, maka Engkau akan berbicara kepada kami. Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Agar kami tetap berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya jika kami berada di dalam tangan-Mu, tidak ada satupun yang mampu mengambil kami. Dan jika kami berada di tangan-Mu, dalam tangan-Mu, maka kami akan berjalan dengan aman bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.